Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran bersama Bu Roro. Bagaimanakah kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman, kali ini Bu Roro ingin mengajak teman-teman mengetahui suatu istilah yang mungkin pernah teman-teman dengar. Apa itu? Yaitu interaksi. Tahukah teman-teman apa itu interaksi? Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi satu sama lain. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dengan lingkungannya. Manusia pasti membutuhkan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga manusia akan sangat erat melakukan interaksi dengan lingkungannya. Interaksi manusia dengan lingkungannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alamnya, dan yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Apa perbedaan dari keduanya? Yuk, mari kita sama-sama ketahui pada pembahasan berikut ini. Tahukah teman-teman, interaksi manusia dengan lingkungan alam terjadi secara alami. Artinya, interaksi manusia dengan lingkungan alam terjadi dengan sendirinya. Manusia membutuhkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alamnya. Artinya, manusia dapat mempengaruhi lingkungan alamnya, begitupun sebaliknya. Lingkungan alam dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Nah teman-teman, sekarang kita masuk pada pembahasan lingkungan alam mempengaruhi aktivitas manusia. Teman-teman masih ingat tidak mengenai wilayah geografis Indonesia? Wilayah Indonesia memiliki keberagaman lingkungan alam antara lain berupa dataran rendah, dataran tinggi, sungai, danau, dan laut. Lingkungan alam tersebut mempengaruhi kehidupan manusia. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari keberagaman cara hidup dan aktivitas yang dilakukan masyarakat sehari-hari. Dengan adanya keberagaman tersebut, menunjukkan adanya penyesuaian diri manusia terhadap lingkungannya. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Gambar yang teman-teman perhatikan merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan masyarakat di Pulau Kalimantan dalam kehidupannya sehari-hari. Pulau Kalimantan memiliki banyak sungai yang alirannya sangat tenang, sehingga masyarakatnya memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi untuk beraktivitas sehari-hari. Adapun contoh lain interaksi manusia dengan lingkungan alam yaitu berkemah. Selanjutnya, kita akan membahas aktivitas manusia memengaruhi lingkungan alam. Tahukah teman-teman, manusia memanfaatkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang meliputi kebutuhan sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau tempat tinggal. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia melakukan aktivitas pembangunan yang mengubah bentuk lingkungan alam. Aktivitas pembangunan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Masyarakat membuka lahan di hutan untuk dibuat lahan perkebunan dan ladang. 2. Masyarakat mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri untuk mengolah dan mengelola sumber daya alam yang ada. 3. Masyarakat meratakan bukit untuk pembangunan jalan raya, jembatan, bandara, dan pelabuhan sebagai sarana transportasi untuk menghubungkan antar daerah dan wilayah. 4. Masyarakat mengubah lahan pertanian, daerah perbukitan, dan daerah resapan air atau rawa menjadi daerah permukiman. Untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan yang dilakukan, pemerintah telah menetapkan suatu peraturan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau disingkat AMDAL.
Peraturan ini mewajibkan analisis dampak setiap aktivitas pembangunan terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya. Teman-teman, itulah mengenai interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Sekarang, Bu Roro ingin mengajak teman-teman mengetahui interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Tahukah teman-teman, manusia memiliki dorongan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Itulah mengapa manusia dijuluki sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Seorang ahli filsafat Yunani bernama Aristoteles menyatakannya dalam istilah zoon politikon. Sebagai makhluk sosial, manusia akan melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Yang inilah dinamakan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi antar individu yaitu suatu interaksi yang dilakukan oleh satu orang dengan satu orang lainnya. Contohnya adalah saat kita mengobrol, bersenda gurau, bercengkrama dengan teman kita. Interaksi antar individu dengan kelompok yaitu suatu interaksi antar satu orang dengan suatu kelompok. Misalnya adalah seorang guru yang sedang mengajar kepada para siswanya. Dan interaksi antar kelompok dengan kelompok yaitu interaksi yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Misalnya interaksi antar tim sepak bola, tim voli, dan yang semacamnya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, interaksi sosial dilakukan oleh dua orang atau lebih. Interaksi sosial dapat terjadi apabila memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Adanya hubungan antara orang-orang yang melakukan interaksi sosial. 2. Adanya komunikasi dua arah atau timbal balik. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan berupa verbal atau secara lisan maupun non-verbal atau secara tidak lisan seperti berupa isyarat atau gerak yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung, bertatap muka, maupun tidak langsung atau menggunakan media. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama menunjukkan adanya aktivitas komunikasi secara langsung, yaitu aktivitas komunikasi orang tua dengan anak. Gambar kedua yaitu menjelaskan adanya aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang menggunakan suatu media berupa laptop ataupun handphone dan yang lainnya. 3. Interaksi sosial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bersama. Nah teman-teman, itulah mengenai interaksi manusia, bahwa interaksi manusia dibedakan menjadi dua, interaksi manusia dengan lingkungan alamnya, serta interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Ya teman-teman, jadi lebih paham ya apa itu interaksi manusia. Nah sekarang teman-teman bisa menyelesaikan tantangan pada lembar One Challenge-nya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.